Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nasta'hdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyul huda war rahmah. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang bi umuril hasyri wan nasr. Bagaimana seseorang kelak suatu saat nanti itu dikumpulkan oleh Allah, dibangkitkan dari alam kubur, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi itu dibangkitkan namanya al-hasyr. Dibangkitkan dari alam kubur namanya al-hasyr, dikumpulkan di padang mahsyar namanya an-nashr. Dari tadi bengong aja, apa yang dipikirkan? Saya bahas ya. Ini berkaitan apa yang terjadi dengan umat Muhammad, yaitu kita sebagai umat Muhammad dan menjadi kebanggaan kita bersama, berkaitan dengan umurul hasyr wan nasr. Ketika kita dibangkitkan. Jadi kehidupan kita paling di dunia itu hanya sebentar saja. Paling lama mungkin 80 tahun, ada 70 tahun atau berapa. Untuk sampai melebihi 100 tahun itu sangat jarang. Maka hanya beberapa tahun aja, beberapa puluh tahun aja. Maka ini harus perlu diketahui. Ini harus kita paham tentang hasyr dan nasr ketika dibangkitkan dan ketika dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Wa mimma akramallahu ta'ala bihadil ummah Muhammadiyah. Allah selalu memuliakan umat Muhammad. Salah satunya ketika dibangkitkan dari kuburan kita, dari alam barzah kita, atau dikumpulkan di padang mahsyar. An attali'uha ala umuril hisabi wa ma yajri fi hadzal bab. Berkaitan dengan apa? Entar itu di hari kita itu dihitung, atau fi yaumil hisab. Di hari kita itu dihitung amal-amal kita, apa-apa yang kita kerjakan di dunia, yang baik atau yang buruk. Yang buruk-buruk semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita meninggal. Faqad akhbaro anna kulla 'abdin la budda ayus ala an arba'ila mahalata. Pasti setiap orang, setiap manusia itu akan ditanya dengan 4 hal. 4 hal yang ditanya. La mahalata itu pasti ditanya tentang hal itu. Yang pertama tentang apa? An umrihi fi ma'afnahu. Yang pertanyaan yang pertama ditanya tentang umurnya. Umurnya itu dihabiskan untuk apa? Jadi umurnya, misalkan umurnya 70 tahun, selama 70 tahun itu dihabiskan untuk apa? Itu yang pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, wa an ilmihi ma'amila bihi. Ilmunya, pengetahuannya. Apakah dengan pengetahuan yang dia raih semenjak kecil? Karena menuntut ilmu itu kewajiban. Minal mahdi ilal lahdi. Dari semenjak buayan sampai ke liang lahat. Maka itu akan ditanya sesuai kadar keilmuannya. Kemudian yang ketiga, wa an mali min aina iktasaba wa fima anfaqahu. Hartanya akan ditanya. Jadi hartanya akan ditanya untuk apa? Dari mana harta itu? Kemudian setelah didapatkan untuk apa harta itu? Itu akan ditanya dengan pertanyaan yang ketiga. Maka kalau orang miskin tidak bakal ditanya. Orang miskin itu yang paling lempeng di yaumul hisab. Orang miskin itu yang paling cepat jalannya tanpa hisab. Itu orang-orang miskin. Maksudnya orang miskin yang beriman. Wa an jismihi fi ma ablahu. Kemudian badannya akan ditanya. Badannya, matanya, semuanya anggota badannya itu dihabiskan atau dipergunakan untuk apa? Intinya apa? Dari keempat pertanyaan itu, jangan lupa apa yang dilakukan, apa yang dihabiskan di dalam umurnya, kemudian apa yang dipergunakan di badannya, itu tidak lain dan tidak bukan untuk lillahi ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun itu. Kalaupun ada kesalahan, kalaupun ada dosa, maka banyak beristighfar. Ini 4 pertanyaan tentang umur, kemudian ilmunya, kemudian tentang hartanya, dari mana dia berasal, kemudian dihabiskan untuk apa, kemudian badannya dipergunakan untuk apa.
Ini ada 4. Dan itu lama halata, itu pasti akan ditanya keempat hal itu. Yukhraju li ibni Adam yaumal qiyamati thalathatu dawawin. Kemudian ketika hari kiamat manusia itu akan dibangkitkan. Manusia itu akan dibangkitkan. Satu orang manusia itu dipertanggungjawabkan tentang 3 hal. Ada catatannya, ada buku piagamnya, ada aktenya, akte amalnya. Yang pertama adalah diwanun fihil amal as-soleh. Kemudian ada piagam, ada catatan yang di sana itu ada amal soleh kita waktu kita hidup di dunia. Itu ada catatannya. Kemudian wadiwanun fihi dunub. Ada kemudian catatan kesalahannya. Kenapa kita mengharuskan banyak beristighfar? Diwanu dunub ini jangan sampai ada ntar. Cukup hanya 2 saja. Maka inilah pentingnya banyak beristighfar. Sebelum kita meninggal dosa kita itu sudah bersih, kesalahan kita sudah nggak ada. Maka catatan kesalahannya suatu saat kelak itu sudah tidak ada lagi. Ini catatan yang kedua. Wa diwanun fihi ni'am minallah alaih. Kemudian catatan yang ketiga, kenikmatan yang kita raih selama kita di dunia. Jadi ada 3 catatan. Catatan amal soleh, catatan keburukan kita, atau catatan yang ketiga adalah catatan nikmat yang kita raih, yang kita nikmati selama kita hidup di dunia. Fayaqulu azza wa jalla li asghari nikmatin. Suatu ketika ada catatan ini, Allah itu mengatakan seraya berkata kepada nikmat yang paling kecil. Nikmat yang paling kecil yang kita nikmati selama kita hidup di dunia. Li asghari nikmatin. Jadi Allah itu berbincang dengan nikmat yang kita raih, yang kita nikmati selagi kita hidup di dunia. Ahsibul qalam. Jadi sepertinya perkataannya seperti ini, fi diwanin ni'am, di catatan kenikmatan. Khudi tamanaka min amali soleh. Jadi kalau dibandingkan amal soleh kita dibandingkan kenikmatan yang kita raih, amal soleh kita itu tidak ada apa-apanya. Jangan-jangan kita berbuat baik itu belum sampai ke pahala. Jangan-jangan perbuatan baik kita itu agar apa? Agar mengurangi kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Kenapa kita tidak pernah bosan-bosan? Tidak pernah merasa jemu, tidak merasa jenuh meskipun kita kadang malas, tetap akan melakukan itu agar untuk mengurangi dosa dan kesalahan kita di masa lalu, bukan untuk menyeimbangkan atau untuk menyamakan dengan kenikmatan Allah. Maka amal soleh yang kita berbuat dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu tidak ada apa-apanya. Masih lebih banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah beri kepada kita dibanding amal soleh yang sudah kita lakukan. Maka ketika Allah bilang kepada nikmat yang paling kecil, li asghari nikmatin, maka coba bandingkan, engkau nikmat yang paling kecil, berapa hargamu untuk bisa menyeimbangkan amal soleh, atau amal soleh bisa menyeimbangkan kenikmatan Allah yang paling kecil. Fatastau'ibu amalas soleh, maka amal solehnya itu tidak sebanding dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Apakah amal soleh itu berbuah rahmat, berbuah nikmat, berbuah kesenangan? Iya. Semuanya atas dasar rahmatnya Allah. Semuanya atas dasar Allah berkehendak saja memperbanyak, melipat gandakan kenikmatan yang akan kita raih di masa-masa yang akan datang. Maka pastikan aja ketika kita beramal soleh, lillahi ta'alanya itu diperkuat. Jangan beramal soleh hanya sekedar orang dihormati orang. Kalau untuk latihan, kalau untuk belajar itu tidak masalah. Maka semakin lama orang itu semakin proses amal solehnya semakin berkualitas. Bukan hanya sekedar di permukaan saja, bukan hanya pengen dianggap baik saja, memang benar-benar menghujam, merasuk ke dalam hatinya. Sehingga apa? Sehingga tambahan kenikmatan itu semakin besar di masa-masa yang akan datang. Ini. Jadi kalau dibandingkan amal soleh dengan nikmat yang Allah berikan, tidak sebanding. Kenikmatan Allah lebih besar dibanding amal soleh kita. Kalau seperti itu, apa kita tetap beramal soleh? Harus. Karena itu sebagai penghapus. Amal soleh kita sebagai penghapus kesalahan dan dosa kita di masa lalu. Ini.
Maka tidak cukup itu. Tidak mencukupi kenikmatan Allah yang kecil itu dibanding amal soleh kita. Tsumma tanaha aitan sorif wa taqul wa izzatika mastaufaitu. Maka kenapa tidak cukupnya amal soleh kita dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita? Allah masih tetap memberi nikmat. Padahal kita hanya cukup bersyukur saja, hanya cukup alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian alhamdulillah itu berefek kepada amal soleh kita yang terus menerus, itu sudah cukup. Yang mahal itu adalah lillahnya. Karena lillahnya itu pendidikan luar biasa di juz terakhir, yaitu pada surat Ikhlas. Kenapa dianjurkan untuk memperbanyak surat Ikhlas? Baca 3 kali surat Ikhlas itu sudah mencakup seperti hatam semua Al-Quran. Jadi kalau kita baca Al-Ikhlas 3 kali itu seraya sudah kita hatam satu Quran. Maka pentingnya kita sering membaca surat Ikhlas itu agar apa? Agar bisa memurnikan apa yang kita lakukan. Bagaimana kalau kita masih belum ke tahap itu? Ya harus latihan. Harus latihan, harus dilaksanakan dan harus tertanam di dalam batin masing-masing. Maka ini adalah perbandingan antara nikmat yang Allah berikan dengan amal soleh yang kita lakukan. Maka semuanya itu adalah karena kekuatan Allah. Kita bisa melakukan seperti ini. Saya bisa jauh-jauh datang ke sini siapa? Allah yang meringankan. Bisa nggak ada lelahnya siapa? Allah yang memudahkan. Fa idza aradallahu ayyarhama 'abdan. Kalau Allah ingin menyayangi seorang hamba, dia Allah itu seraya berkata, qala ya 'abdi qad dha'aftu laka hasanatika wa tajawaztu an sayyi'atika. Aku, kata Allah, aku sudah melipat gandakan kebaikan-kebaikan kamu. Agar apa? Agar melampaui keburukan-keburukanmu. Berarti hikmah kenapa Allah melipat gandakan amal soleh. Kenapa? Karena biar apa? Biar keburukan kita di masa lalu bisa habis, bisa nol. Akhirnya kita bersih. Kalau sudah bersih, rezekinya bisa lancar. Jadi kebaikan itu pelipat gandaan kebaikan itu agar apa? Agar watajawaztu an sayyiatika, agar engkau bisa melampaui atau bisa menutupi keburukan-keburukanmu di masa lalu. Belum untuk meraih nikmat Allah, belum. Itu masih untuk menutupi keburukan kita di masa lalu. Ahsibu qala wa wahabtu laka ni'ami. Maka Allah itu memberikan nikmat ya sudah, bukan karena amal soleh kita, karena Allah menyayangi kita. Jadi apa yang kita lakukan amal soleh itu, kalau itu dirahmati Allah, kalau itu diridhoi Allah, kita bisa meraih surganya ntar di dunia di ujung akhirat yang paling ujung. Maka kenapa pelipat gandaan itu? Untuk bisa menutupi kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Waqad bayyana sallallahu alaihi wasallam maqama ni'amillah subhanahu wa ta'ala bin nisbati li 'amil 'abdi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan makomnya, posisi kondisi nikmatnya Allah bin nisbati yang berkaitan dengan amal soleh seorang hamba. Wa anna 'amalal 'abdi la yusawi syai'an fi muqabalati aqalli ni'matin minan ni'am al-ilahiyah. Amal soleh seseorang yang paling banyak pun itu tidak bisa menyeimbangi kenikmatan Allah yang paling kecil. Maka amal solehnya paling tidak bisa menutupi keburukan kita di masa lalu. Fa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan minal habasati atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari riwayat ada cerita, ada seorang dari Habasyah. Kalau Habasyah itu sekarang di daerah Afrika. Faqala ya Rasulullah fuddiltum alaina bil alwani wan nubuwah. Jadi ada seseorang yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, engkau diberi keutamaan tentang sesuatu yang terang, sesuatu yang bersinar, atau tentang kenabian, kemuliaan kenabian. Afara'aita in amantu bimithli ma amanta bihi wa amiltu bimithli ma amilta bihi inni lakainun ma'aka fil jannah. Wahai Rasulullah, kalau aku beriman seperti engkau beriman kepada Allah,
aku mengerjakan sesuatu sebagaimana engkau mengerjakan sesuatu, aku akan bersama engkau di surga. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Rasulullah bersabda, "Na'am, ya." Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah kana lahu biha ahdun." Setelah itu Rasulullah berkata, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, itu kamu sudah mengikatkan kepada Allah ahdun. Jadi orang yang sering membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, seolah-olah kita mengikatkan sesuatu kepada Allah. Maka la ilaha illallah itu menurut saya itu bisa apa? Dia itu bisa mengatasi kesulitan yang kita terima atau yang terjadi kepada kita. Biha ahdun ay mitsaqu tauhid, sebagai janji tauhidnya Allah. Maka ketika kita bilang la ilaha illallah, seolah-olah kita menitipkan sesuatu, ya Allah, aku titipkan sesuatu, apa yang di dalam kehidupan ini tetap kembali kepadamu. Maka mitsaqu tauhidihi, ini adalah mitsaq perjanjian dengan Allah, indallah, di sisi Allah. Wa man qala subhanallah kutiba lahu mi'atu alfi hasanah. Orang yang bilang atau orang yang berzikir, yang melafalkan subhanallah, subhanallah wa bihamdihi subhanallah aladzim, kutiba lahu mi'atu alfi hasanah, dia akan dicatatkan 100.000 kebaikan. Maka jangan sampai meremehkan, meskipun itu simple, sederhana. Maka kalau kita dalam kondisi apapun sudah berzikir saja. Subhanallah, 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 atau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kebaikannya bisa 100.000. Seperti tadi, satu kita subhanallah dilipat gandakan 100.000. Kalau kesalahan kita masa lalu bisa yang 99.000 itu bisa menutupi kesalahan kita di masa lalu, bisa-bisa kita sudah 0 kesalahannya. Itu hanya satu, subhanallah. Apalagi la ilaha illallah, menitip, menyambungkan di diri kita. Karena kita kalau berdiri sendiri tanpa ada zikir tadi, atau apalagi ada la haula wala quwata illa billah, kita seperti sendiri, kita tidak bersinar, energi kita sangat kecil. Maka dengan bantuan la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdi subhanal azim, atau la haula wala quwata illa billah, atau bisa ditambah kanzun min kunuzil jannah, itu bisa menguatkan kita. Jadi kalau kita hidup sendiri saja tanpa sandaran apapun, kita tidak bakal kuat. Karena sebenarnya kekuatan yang kita lakukan sekarang itu kekuatan hanya milik Allah saja. Maka itu sebagai janji atau sebagai mitsaq perjanjian kita dengan Allah. Faqala rajulun, akhirnya ada seorang pria yang berkata, "Ya Rasulullah, kaifa nahliku ba'da hada?" Kalau orang selalu melafalkan la ilaha illallah, setelah ini enggak bakal ada kehancuran. Maka orang yang melafalkan la ilaha illallah tidak akan kekal di neraka. Bisa dipastikan enggak akan kekal. Neraka yang mana? Neraka yang situ, neraka di sini juga ada. Maka itu hanya sebatas sebentar saja, asal lewat saja. Kaifa nahliku ba'da hada? Bagaimana kita bisa hancur setelah ini? Setelah melafalkan la ilaha illallah, tidak bakal hancur. Kalaupun sengsara sebentar saja. Faqala Nabi walladzi nafsi biyadi, kata Rasulullah, di mana jiwaku ada di tangan Allah, innar rajul la yaji yaumal qiyamati bi amalin law wudi'a ala jabalil athqala fatakumun ni'mah min ni'amil fatakadu tastafidu ainarji kifatun ni'mati dzalika kullah. Maka sebenarnya amal soleh kita kalau suatu saat ditimbang itu tidak sebanding dengan kenikmatan Allah yang dikasih pada saat dia hidup di dunia. Laula ma yatafaddalullahu min rahmatihi. Maka sebenarnya yang paling kita harapkan dari amal soleh yang kita lakukan, meskipun sekecil apapun, amal soleh lewat lisan kita dengan zikir yang tadi, la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim, atau hauqalah la haula wala quwata illa billah, itu buatlah perjanjian, sambungkanlah benar-benar meskipun itu sebentar. Kalau kamu tidak bertahan lama untuk bisa berzikir seperti itu, sebentar saja. Yang penting khusyuk, yang penting tumaknina. Mau 5 menit, 15 menit, semampu kamu bisa khusyuk, bisa nyambung, ya sudah. Setelah itu selesai sudah,
lanjutkan aktivitas seperti semula. Maka mantapkan ketika berzikir la ilaha illallah subhanallah atau hauqalah la haula wala quwata illa billah. Karena ini bakal mendapat rahmatnya Allah, bakal mempermudah kehidupan kita. Karena kita sudah menitipkan. Kalau sudah menitipkan diri berarti apa? Hidupnya, kerumitannya sudah Allah yang tanggung. Kecuali kita tidak menyandarkan diri, hanya hidup sendiri saja. Jadi kalau urusan seperti ini, kekuatan yang ada di dalam, kekuatan rohani itu tidak cukup untuk sendiri, harus ada yang membimbing dia. Makanya perlu sandaran, perlu perjanjian, perlu tadi seperti ahdun, perjanjian, menitipkan. Ya sudah, saya sudah menitipkan, saya sudah selalu melafalkan la ilaha illallah seolah-olah saya menitipkan apa yang terjadi ke saya. Bahkan kesulitan yang saya alami sekarang sudah saya titipkan. Nah, itulah tambahan kekuatannya. Makanya kata Rasulullah, la haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Maka ketika orang melafalkan hauqalah, tidak ada kekuatan dan daya upaya selain kekuatan Allah, maka Allah ambilkan kenikmatan yang ada di simpanan kamu itu, yang ada di surga. Kanzun min kunuzil jannah. Yang awalnya sulit, yang awalnya rumit, diganti kenikmatan yang dari Allah itu. Maka kesabaran kita sebenarnya kesabaran yang sebentar, pasti akan diganti dengan kenikmatan setelah itu. Kenapa kok saya masih tetap susah, masih tetap ini? Karena belum maksimal, masih hanya di mulut saja. Kenapa orang yang hanya di mulut saja bisa melawan jin? Tidak bisa. Jin juga bisa berzikir di mulut, juga bisa, tetapi zikirnya belum masuk ke dalam hati dia. Maka ketika zikir masuk ke dalam hati dia, saya pastikan jin tidak bakal mengganggu. Berarti apa yang kita lakukan di sini serius. Kenapa bisa sampai mengusir seperti itu, sampai energi yang negatif itu bisa keluar? Ya itu, kita paling lama 1 jam. Itu bisa terusir gara-gara kita mantap hanya 1 jam saja. Bisa terusir. Coba kalau dia praktek sendiri, praktek di rumah. Ya kalau 1 jam mungkin terlalu lama. Mungkin 15 menit, 5 menit itu bisa mungkin. Paling tidak menyambungkan diri bisa sampai penitipan. Kita kan nitip. Kalau ngandalin kekuatan kita tidak bakal kuat. Makanya ada la haula wala quwata illa billah. Kalau itu berhasil Allah mengambilkan kenikmatan yang di surga, kesulitanmu akan diganti dengan kenikmatan kanzun min kunuzil jannah. Jadi diambilkan dari pusat kenikmatannya di mana? Di surga. Jadi kalau kenikmatannya diambil dari surga, dia transfer ke dunia ini luar biasa. Maka hidupnya menjadi mabruk, bless, terberkati, barokah, berkah namanya. Itu. Kemudian aitarji'u kifatan ni'mah dalika kullah. Jadi kenikmatan yang Allah kasih itu tidak akan sebanding dengan amal soleh kita. Fatakumun ni'mah min ni'amilak fatakadu tastafidu au tarji kifatan ni'mah. Jadi laula ma yatafaddalullah min rahmatihi thumma nazalat hal ata lil insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Kita tidak tahu, misalkan jangankan orang. Saya pernah di belakang rumah saya ini kosong. Tiba-tiba 2 tahun yang akan datang sudah tumbuh jambu. Ini pertama kali ini kosong. Hal ata alal insani hinun minad dahri. Bukankah datang suatu saat pada kamu hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Saya pertamanya tidak menyebutkan di sana itu ada pohon jambu. Lam yakun syai'an madhkura. Tiba-tiba 2 tahun yang akan datang tumbuh jambu namanya. Awalnya 2 tahun sebelumnya lam yakun syai'an, belum jadi sesuatu. Siapa yang menanam jambu? Saya belum pernah menanam jambu. Mungkin itu sisa-sisa sampah kali. Iya kan? Maka sama dengan manusia ini. Awalnya suami istri. Tiba-tiba ada anak. Lam yakun. Ketika sudah hamil jadi bayi, akhirnya disebut anak. Siapa yang menjadikan itu? Yang awalnya 2 jadi 3.
3 jadi 4 terus seperti itu. Di masa-masa yang kita lihat nggak ada, ternyata ada. Lam yakun syai'an madhkur. Padahal waktu itu kamu belum menyebutkan itu apa. Apakah itu tumbuh apa, Tiba-tiba nggak ada apa-apa, ternyata disebut, oh itu pohon jambu, oh itu sekarang sudah punya anak 1, 2, 3 atau seterusnya. Wa idh ra'aita tsumma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Maka jika kamu melihat sesuatu kenikmatan itu, kenikmatan yang kita lihat, maka ujung kenikmatan itu kenikmatan yang ada di surga. Maka sesuatu yang tidak ada, mungkin juga tidak terlihat, tidak sesuai harapan mungkin, atau mungkin disangkanya kenikmatan itu kecil, maka syukuri saja. Jangan sampai sesuatu yang kecil itu menjadi hambatan datangnya rezeki yang akan datang. Maka yang kecil itu bisa menjadi banyak. Yang kecil bisa menjadi banyak, berlipat-lipat ganda karena simpel. Kita mengamalkan sesuatu yang simpel, alhamdulillah saja. Atau berbuat yang baik semampu kita oleh pikiran, tenaga atau yang lainnya, asalkan bermanfaat. Inilah yang Allah ingatkan kepada kita, yang awalnya kamu bukan siapa-siapa, akhirnya tiba-tiba kamu menjadi siapa. Awalnya kamu itu kecil, tiba-tiba menjadi besar. Sesuatu yang tidak kita ketahui tiba-tiba menjadi besar, mau kita kelihatan atau tidak, maka harus disyukuri. Faqala al-Habasyi, maka yang tadi yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wal taru aini fil jannati mithla ma taru ainuk. Wahai Rasulullah, apakah engkau melihat mataku di surga seperti yang engkau lihat kepada matamu? Faqala Nabi, kata Nabi, ya, saya melihat matamu bahwa kamu sudah bau surga. Fabakal Habasyi hatta fadat nafsu. Maka yang tadi orang yang datang kepada Rasulullah itu makanya menangis itu. Menangis sampai pingsan, sampai mati. Saking senangnya mendapat kabar Rasulullah bahwasanya dia itu sudah berada di surga, bau-bau surga. Fa'ana ra'aitu Rasulullah, sampai Rasulullah itu sahabat tadi itu mati, sampai mendengar saking nikmatnya ya. Sampai mati, Rasulullah yang menggali, membopong mayatnya sahabat yang dari Habasah itu sampai menguburkannya, menyolatkannya. Saking senangnya. Maka kenikmatan itu jangan milih-milih. Jadi kita baru bersyukur ketika sesuatu yang diharapkan itu baru ada di depan mata, jangan. Makanya kalau yang besar pengen datang, yang kecil harus disyukuri. Karena siapa tahu yang kecil itu bisa menjadi besar. Lama-lama kalau jadi besar, awalnya kita tidak mengenal, tidak menyebutnya. Lama-lama sudah menjadi besar, akhirnya apa? Harapan kita bisa terwujud dari yang kecil. Maka bersyukur terhadap yang kecil itu bisa mendatangkan kenikmatan yang besar. Dan itu harus diyakini. Yang bisa mendatangkan itu adalah Allah. Maka yakinkan di dalam hati, jangan sampai berputus asa. Karena dengan berputus asa itu sudah menutup rahmat, sudah seperti kita itu memutus rahmatnya. Maka rahmat itu jangan terputus. Maka kita menggantungkan harapan kepada rahmatnya Allah. Dengan apa? Dengan terus-menerus beramal soleh. Kalau itu masih kelihatan kecil yang didapatkan, maka harus syukuri. Maka kenikmatan yang kecil ditambah terus, la'azidannakum, itu akan menjadi besar. Kalau besar baru kita madhkuro, disebut-sebut oleh kita. Makanya bersyukur, jangan menunggu gede, jangan menunggu besar, yang kecil saja. Itu simple untuk menghadirkan yang gede. Saya kira sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.